Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky di edisi sharing. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing yaitu mengenai interview kerja nih teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan ya nonton channel saya karena saya akan sharing berdasarkan pengalaman saya ketika interview kerja nih teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya yaitu interview kerja dengan user nih teman-teman. User ini siapa nih? Apakah user ini akan menjadi tantangan terberat saya? Nah, bukan ya teman-teman. Jadi user ini akan menjadi bosnya teman-teman atau pimpinan teman-teman ketika teman-teman sah diterima bekerja. Nah, pastikan teman-teman harus bisa merebut hatinya nih teman-teman supaya teman-teman diterima interview dengan user ini finally banget ya teman-teman. Jadi ujung tombaknya melamar pekerjaan itu di interview user ya. Kalau user tidak suka atau tidak seret, ya teman-teman gagal. Meskipun nanti biasanya ketika interview user ini ada tahapan yaitu MCU ya teman-teman. Tapi ada juga loh yang MCU terlebih dahulu baru interview user. Nah itu mah tergantung kebijakan perusahaannya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharingnya yaitu mengenai interview kerja dengan user di bagian admin warehouse nih teman-teman. Yang dulu saya pernah melamar pekerjaan di bagian admin warehouse. Lalu pernah dipanggil untuk interview. Nah, saya akan sharing apa saja sih user menanyakan tentang interview kerja di bagian admin warehouse. Nah, yang pertama ini biasanya user ini akan menanyakan yaitu bagaimana cara mengatasi supaya barang di gudang atau di warehouse ini tidak minus. Nah, teman-teman bingung nih. Apalagi teman-teman yang belum punya pengalaman nih, yang punya pengalaman aja pasti barang ada minus terus ya. Ini mah sedikit cerita aja ya. Jadi nggak mungkin barang nggak ada minusnya. Nah, pasti ada minusnya nih, entah satu, dua. Nah, teman-teman harus bisa menjawabnya ya. Gimana caranya teman-teman mengatur strategi nih, supaya meyakinkan si user. Bagaimana caranya mengatasi supaya barang tersebut tidak terjadi minus. Nah, karena biasanya di admin warehouse ini sering banget yang namanya stock of name ya teman-teman. Jadi stock of name ini audit data aktual dengan sistem biasanya. Jadi ketika barang datang 100 lalu barang keluarnya 80, harusnya kan stok di gudangnya 20, tapi stok di gudangnya kurang dari 20. Nah, ini harus ditelusurin. Pokoknya sih hati-hati nih teman-teman kalau di admin warehouse atau di admin gudang ya. Masalahnya dengan data nih, jadi teman-teman harus teliti, harus mencatat sedetail-detail mungkin ya, misalkan masuknya berapa, keluarnya berapa, yang make siapa, terus untuk bagian apa. Nah, terus biasanya admin warehouse ini yaitu akan ditanyakan bagaimana cara menata barang supaya barang tersebut mudah untuk mengambilnya dan membutuhkan waktu dengan cepat. Nah, ini juga sangat penting ya sebagai admin warehouse atau sebagai helper. Biasanya admin warehouse kalian helper juga sih. Tapi tergantung perusahaannya. Ada yang admin warehouse sendiri, helper sendiri. Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu, teman-teman harus bisa menjawabnya ya. Kalau nggak bisa menjawabnya akan fatal nih teman-teman. Biasanya itu akan menanyakan seperti itu ya, bertujuan supaya ketika ada customer atau user membutuhkan barang, tetapi teman-teman susah nih nyari barangnya di mana karena layoutnya berantakan, naruhnya di mana. Nah, itu juga kan akan menimbulkan yaitu stop produksi ya, atau stop pengiriman, tergantung teman-teman warehouse-nya untuk bagian apa, finish good atau untuk bahan baku atau barang jadi ya, tergantung warehouse-nya ya. Nah, ininya teman-teman harus bisa menjelaskan cara penataan barang supaya mudah untuk dicari dengan waktu yang cepat. Lalu yang ketiga itu akan menanyakan rekap atau report apa aja yang teman-teman bikin ketika sebagai admin warehouse. Ini untuk yang berpengalaman ya. Biasanya kan report
atau reporting untuk bagian admin warehouse ini, yaitu laporan barang masuk, laporan barang keluar, laporan sisa stok di gudang, lalu laporan PR atau permintaan barang. Nah, ini biasanya harus didata benar-benar nih teman-teman, daily sampai mingguan sampai bulanan ya teman-teman. Nah, intinya jangan sampai teman-teman tidak bisa menjawab ketika interview user. Lalu di interview user di bagian admin warehouse ini pasti akan ditanyakan masalah hitung-hitungannya ya teman-teman. Jadi teman-teman ini harus pandai untuk berhitung, karena kan di warehouse atau di admin gudang ini akan berurusannya dengan jumlah-jumlah barang ya. Keluarnya berapa, masuknya berapa, sisanya berapa. Nah, teman-teman harus mempunyai daya ingat yang sangat kuat ya. Soalnya hati-hati sih pokoknya di bagian admin warehouse ya. Sering banget stock out name ya, emang bukan sering sih ya, emang kewajiban kalau di admin warehouse, bahkan sebulan sekali, bahkan ada yang 2 minggu sekali. Tapi teman-teman jangan patah semangat, teman-teman pasti bisa ya. Selagi kita masih bisa bernafas, masih bisa berpikir, pasti dari segala permasalahan pasti ada segala solusinya ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sampai di sini edisi sharingnya. Semoga teman-teman yang sedang mau interview kerja, baik dengan user maupun dengan HRD, diberikan kemudahan semua ya teman-teman, dan diberikan kelancaran. Oke, kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.